Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada malam ini, pada saat ini dikaruniai Allah sehat zahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in aradta taubata fayanbaghi laka an tahluwa minat tafakkur tulal umurika. Fa in aradta mongkoh lamun ngarepake sira at-taubata in taubat, fayam bagi mongko sayukja lakah kedue sira apa Allah tahluah yen ta ora sepi sira minat tafakkuri saking angen-angen tulal umurika ing dalem dawane umur ira.
ketika kita ingin melakukan tobat, sebaiknya kita melakukan tafakkur. Melakukan tafakkur, berpikir selama umur kita. Misalnya sekarang kita diberi oleh Allah usianya katakanlah 60, dihitung, diambil 15, tinggal berapa? Tinggal 45. Selama 45 tahun kita berpikir tentang dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik sadar maupun tidak sadar, baik dosa kecil maupun dosa besar. Pasti kita ingat, mungkin pada waktu dulu remaja, usianya 15 atau 20 tahun. Apa saja yang sudah kita lakukan, dosa kepada Allah atau dosa kepada sesama manusia, selama usia kita. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Pada waktu remaja, di bawah 20, usia 17 tahun, 18 tahun sampai 20. Kemudian 21 sampai 25, apa saja yang dosa-dosa yang sudah kita lakukan, pasti ingat. Atau pada waktu usia 25 sampai usia 40. Ketika kita sudah berumah tangga, kemudian sampai saat ini misalnya kita usia 60. Itu kita renungkan, itu kita berpikir, kita tafakkur. Sehingga apa? Sehingga dengan kita berpikir selama kita hidup melakukan dosa besar kepada Allah itu berapa kali? Melakukan dosa kepada sesama manusia dosa besar berapa kali? Kemudian dosa-dosa yang sifatnya itu tidak sadar, ya toh, baik dosa zahir maupun dosa batin. Kemarin sudah kita bahas, dosa zahir adalah dosa yang ada kaitannya dengan 7 anggota yang ada di dalam diri kita. Mulai dari ucapan kita, lisan, mulai dari penglihatan kita, pendengaran kita, sampai kepada perut, tangan, kaki, farji. 7 anggota yang harus kita jaga. Begitu juga dosa yang ada kaitannya dengan hati. Masih adakah dosa kita yang ada hubungannya dengan hati? Misalnya dosa ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, dan lain-lainnya. Ketika kita sudah mengevaluasi, kita sudah berpikir, maka di sini dikatakan fa in aradtat taubata fayambaghi laka an tahluwa minat tafakkur tula umurika. Selama kurang lebih 45 tahun, kalau dosa kepada Allah, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Menyesal, berhenti, dan berjanji tidak mengulang. Kalau dosa kepada sesama manusia, ditambah 1 lagi, 4. Al-bara'ah, bebas dari hak-hak adab.
Misalnya Pak To ini ngerasani sampai Mas Pri. Harus minta maaf dulu. Mas Pri, saya kemarin ngerasani panjenengan. Saya mohon maaf. Nah, begitu. Itu kalau dosa sesama manusia. Harus mohon maaf. Urusan hak adami kita mohon maaf, kita minta halalnya, ya toh, kalau hubungan kepada sesama manusia. Kalau hubungannya kepada Allah, ya toh, yang penting tobatnya itu tobat at-taubatun nasuha. Betul-betul berjanji, ada 3 tadi, menyesal, tidak mengulang, ya toh. Ada 3 yang harus kita lakukan. Itu sebagai apa? Sebagai dosa apa saja sehingga kita sungguh-sungguh untuk melakukan taubat. Ya toh, pasti ingat, sekarang usianya 60 selama 40 tahun, dosa kepada orang tua mungkin masih. Dulu kita masih belum mengerti, dengan orang tua beraninya bukan main, masih belum sempat mohon maaf, ya toh, kemungkinan seperti itu. Sehingga ketika kita menjadi orang tua sekarang kita ingat, loh, dulu saya dengan orang tua seperti itu. Kita tafakur, ya toh. Sehingga dengan tafakur itu otomatis kalau dosanya kepada Allah, taubat kepada Allah, 3 persyaratan tadi. Kalau dosa kepada sesama manusia, ada 4 persyaratan tadi harus kita penuhi dan harus kita lakukan. Fatafakkar fima sona'ta fi naharika. Fatafakkar fima sona'ta fi naharika wa in wajadta ta'atan fashkurillah. Fatafakkar mongko angen-angen sira fima ing dalem barang sona'ta kang nglakoni sira fi naharika. Sona'ta ing dalem kang nglakoni sira ing ma fi naharika ing dalem rino ira. Wa in wajadta mongko lamun nemu sira ta'atan ing ta'at fashkurillah, mongko syukur sira Allah ing Allah. Di samping kita itu berpikir selama usia kita, maka kalau kita dosa kepada Allah, berarti taubatnya kepada Allah 3 persyaratan tadi. Kalau dosa kepada sesama manusia ada 4 hal, al-baro'ah. Kemudian yang nomor 2, fatafakkar fi ma sona'ta fi naharika fa in wajadta ta'atan fashkurillah. Kita disuruh untuk berpikir. Ketika di siang hari, ya toh, apa saja yang kita lakukan. Ketika di malam hari, apa saja yang kita lakukan. Di pagi hari setelah bangun, setelah subuh, apa yang kita lakukan. Kemudian di tengah hari, apa yang kita lakukan. Di sore hari, apa yang kita lakukan. Di malam hari, apa yang kita lakukan. Di tengah-tengah, sepertiga malam, apa yang kita lakukan. Jadi yang pertama, berpikir tentang seluruh usia kita. Kemudian yang nomor 2, disuruh berpikir ketika di siang hari apa saja yang kita lakukan. Ya toh? Misalnya di siang hari tadi, mulai dari terbit fajar, apa saja yang kita lakukan. Mungkin yang kita lakukan setelah terbit fajar, kita jamaah di masjid. Setelah kita berjamaah di masjid, kemudian kita berzikir, baca sholawat, atau mungkin baca Al-Quran sampai waktu isyraq. Kita tutup dengan sholat 2 rakaat. Ya, kemudian
mungkin jam 10 siang atau jam 9 siang kita mungkin melakukan sholat duha, mungkin. Kemudian pada waktu zuhur kita sholat berjamaah. Kemudian pada siang hari, kemudian asar, ya toh, kita juga sholat berjamaah. Kemudian pada waktu maghrib kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat berjamaah. Kalau kondisi kita seperti ini, apa yang kita lakukan? Fashkurillah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita melakukan ketaatan, kalau tidak mendapat maunah tidak bisa. Jenengan hadir di sini mengikuti kajian, kalau tidak mendapatkan maunah tidak bisa. Panjenengan bisa sholat subuh berjamaah, bisa istighosa sampai waktu isyraq, kalau tidak mendapatkan maunah tidak bisa. Ya toh? Sehingga apa? Sehingga ketika kita fa'in wajadta ta'atan, ketika di siang hari, ketika di pagi hari, ketika di sore hari, kondisi kita taat kepada Allah, fashkurillah, maka kita bersyukur kepada Allah. Karena tidak mudah. Ya toh? Orang yang melakukan sholat duha tidak mudah. Pernah Pak sholat duha pernah? Dereng. Nah, dereng. Ya toh? Diprogramkan. Pak Amir sholat duha jam bagus. Ya, bagus. Pak Amirin waktu isyraq bisa di masjid? Ya, jenengan sudah. Jenengan Pak Amirin belum bisa karena siap-siap di rumah. Tidak apa-apa. Ya. Jadi ketika kita kondisi taat, bersyukur bahwa ini adalah minallah. Gerak-gerik kita, mulai gerak-gerik batin, gerak berpikir, melihat, mendengar, semuanya itu dari Allah. Apalagi panjenengan bisa hadir di sini dari Allah. Sehingga bersyukur kepada Allah diberi maunah, hidayah, rahmat, bisa taat kepada Allah. Kita bersyukur. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindar maksiat, tidak ada kekuatan untuk ibadah kecuali pertolongan Allah. Semuanya pertolongan dari Allah. Sehingga kita bersyukur, terima kasih Allah. Ya? Berterima kasih. Bisa istighosa. Berterima kasih. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terima kasih. Tidak semua orang itu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak semua. Sehingga panjenengan itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, bersyukur kepada Allah. Bisa zikir, bisa baca sholawat, bisa tafakur, bisa tadakur, bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bersyukur kepada Allah, ya, berterima kasih kepada Allah. Kita dijadikan diberi apa? Diberi rahmat, bisa taat kepada Allah. Wa in wajadta maksiatan wa wabbih nafsaka ala dzalik wastaghfirillah. Wa in wajadta lan lamun nemu sira maksiatan ing maksiat, wa wabbih monggo meleh-melehake sira nafsaka ing awak ira ala dzalika ing atase menggumunung kelakoni maksiat,
wastaghfirillah lan nyuwun ngapura sira Allah ing Allah. Ketika panjenengan di siang hari, di malam hari melakukan maksiat, mungkin maksiat lisan, mungkin maksiat mata, mungkin maksiat tangan, mungkin maksiat perut, mungkin maksiat kaki, mungkin maksiat hati. Fa in wajadta maksiatan fawabbih nafsaka ala dzalik wastaghfirullah. Apa yang harus kita lakukan ketika panjenengan kula niki lengah melakukan maksiat? Mungkin maksiat zahir dan mungkin maksiat batin. Apa yang harus kita lakukan? Fawabbih nafsaka, tunjukkan. Kowe tadi ngelakoni maksiat. Sampeyan dudono awak sampeyan dhewe. Meripat apa sampeyan maksiat. Lisan apa sampeyan iku ngrasani. Ya, apa sampeyan iso ngrasani. Pendengaran apa kok sampeyan ngrungokno barang-barang gak bener. Ati apa sampeyan duwe penyakit riya. Apa duwe penyakit hasud. Apa duwe penyakit takabur. Nah, ini ditunjukkan, diseneni dhewe. Wawabih ditunjukkan duduno. Nah, setelah itu fastaghfirillah. Maka tobat minta maaf kepada Allah. Ya, ketika di siang hari melakukan taat, fasykurillah. Ketika di siang hari atau malam hari melakukan maksiat, berarti fastaghfirillah. Maka kita mohon maaf kepada Allah. Kaji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin yang sudah kita bahas, gitu, Nabi itu padahal maksum, terjaga, tidak ada dosanya, gitu, tapi 24 jam Nabi istighfar 70 kali. Maka kita harus lebih. Kita kan banyak dosa, tidak terlepas dari dosa. Al-insan mahalul khotok wan nisyan. Ketika kita luput lali, mohon maaf kepada Allah sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan supaya jelas. Monggo, silakan. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Waktu yang mulia sepertiga malam. Sepertiga malam itu kan waktu yang mustajabah. Siapa yang minta maaf kepadaku, kata Allah, saya maafkan. Siapa yang ada kesulitan, minta dimudahkan, saya mudahkan. Siapa yang minta kesehatan, saya beri kesehatan. Itu waktu sepertiga malam. Nah, di sela-sela waktu itu, ya toh, mungkin terakhir, ya toh, kita tafakur tentang amalan-amalan, perbuatan-perbuatan selama hidup. Dosa yang terbesar itu apa? Sehingga dengan tafakur itu akan memperingan ketika kita kembali di hadapan Allah. Setelah kita tafakur kan tobat. Ya Allah, begini. Ya. Itu waktu yang terbaik ada sepertiga malam untuk merenungkan sesuai dengan usia kita, ya toh, dikurangi 15 tahun, dihitung dari yang sudah balik, ya toh, sehingga kalau dosanya kepada Allah, taubat kepada Allah,
Kalau dosanya pada sesama manusia, kita minta apa? Minta istilahnya itu kalau salah ya minta maaf kepada sesama manusia. Ya, oke. Ya. Kita doakan. Kita punya salah kepada orang tua, maka kita berdoa, ya Allah, ya toh, di rumah juga bisa, lebih afdolnya kalau orang tua ke makam. Kenapa? Karena orang yang ziarah itu ada manfaatnya banyak. Oh, zikrul maut. Oh, aku meneh koyo ngene iki. Terus ketika orang tua itu didatangi, orang tua melihat jenengan. Ketika mohon maaf, doa Allahumma firli Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dan sebagainya. Orang tua memaafkan karena didoakan kepada Allah sehingga barokahnya ziarah itu tadi, maka orang tua juga memberi maaf kepada hanya. Ya, ketika kepada teman-teman kita dulu salah, tetapi sekarang belum ketemu dan dia sudah meninggal, kita doakan. Ya, misalnya untuk si A ini, ya Allah, dosa-dosanya panjenengan maafkan dan segala perjuangannya sampeyan terima, dibacakan Fatihah dan sebagainya. Itu akan memperingan panjenengan ketika nanti ketemu di alam akhir. Oke. Wonten? Silakan. Ya, ya. Jadi Allah itu takwa bisa juga diartikan takut, bisa juga diartikan menjaga diri. Jadi Allah itu kasih sayangnya luar biasa. Mulai azali sampai di kandungan, sampai dikeluarkan, sampai di dunia, sampai di alam barzah, sampai di alam mahsyar, sampai di alam akhirat. Kasih sayang Allah itu tidak ada hitungannya kepada manusia. DKI nafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, ya toh? Bisa apa saja kenikmatan-kenikmatan itu dari Allah semua. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita itu menghitung nikmat dari Allah tidak akan mampu karena banyaknya nikmat dari Allah. Makanya Allah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang Allah itu luar biasa. Bahkan di dunia ini tidak membeda-bedakan. Baik itu orang Islam maupun orang yang non-Islam. Jadi kasih sayang Allah mulai dari bangun tidur kita dibangunkan. Ketika kita dibangunkan sehat, bisa mendengar, bisa melihat. Alhamdulillahilladzi ahya ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu sudah bersyukur bahwa semuanya itu dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Kita bisa berpikir dari Allah, kita bisa melihat dari Allah, kita bisa mendengarkan dari Allah, kita bisa menggerakkan tangan dari Allah, detak jantung, apapun yang ada pada diri kita itu dari Allah. Makanya Allah itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada, ya loh, saking banyaknya nikmat sampai tidak bisa dihitung. Makanya Allah itu sangat menyintai diri kita, melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Jenengan ambil anaknya, putra, putri sayang betul, melebihi itu. Ya, makanya kita baru bersyukur. Alhamdulillah, minum bismillah, alhamdulillah, segala
kenikmatan itu sangat banyak sekali. Semuanya dari Allah, tidak ada yang tidak dari Allah. Kita bisa menghirup udara, kita bisa menikmati nikmat dohir, nikmat batin, semuanya dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Sehingga kesannya itu Allah Maha Rahman dan Rahim. Kita mengertikan takwa tadi tidak hanya sekedar takut, tapi takwa itu diartikan dengan menjaga diri. Menjaga diri, hati-hati. Sehingga dengan kehati-hatian itu, ketundukan itu bukan tunduk itu karena takut neraka, bukan kepingin swarga, tunduk kepada Allah itu karena ingin menjadi hamba Allah yang baik. Nah, jadi Allah itu sangat sayang, melebihi sayangnya luar biasa, sehingga kita bersyukur. Monggo, Haji. Nah. Ada pertanyaan. Ya. 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 Iya. 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 Kalau dosanya kepada Allah, tobatnya kepada Allah. Kalau dosanya kepada sesama manusia, tobatnya kepada sesama manusia. Usianya Pak Tok berapa sekarang? Ya. Kepala 70 dikurangi 15 tinggal berapa? Berapa? 65 selama 65 tahun. Nah, iya 70 dikurangi 15 55. Ya. Selama 55 tahun. Ya. Itu kesalahannya yang paling besar apa? Sehingga dengan mengingat kesalahan itu kita tobat mohon maaf kepada Allah. Sehingga kita betul-betul sungguh-sungguh kita tobat kepada Allah. Kalau sudah tahu kesalahannya kan kita betul-betul minta maaf kepada Allah. Diingatkan, oh iya, pasti ingat. Atau kan ingat toh, dulu saya begini, ingat enggak? Ingat, nggak mungkin nggak ingat. Iya. Ya, oke. Ya, monggo. Ya. Selain istighfar, jadi sholawat, istighfar, zikir. Sholawat, istighfar, dan zikir. Zikrullah. Sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dulu minimal 1000. Ya, dicicil 200. Kemudian istighfar. Istighfar kan minimal 100 atau 200. Kemudian zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Karena sholawat luar biasa barokahnya. Luar biasa. Laulaka lama khalaqul aflah. Seandainya tidak ada engkau wahai Nabi Muhammad, dunia seisinya ini tidak ada. Seandainya Nabi tidak diciptakan, maka dunia tidak ada. Termasuk Nur Muhammad. Jadi selain istighfar, sholawat, kemudian zikir kepada Allah. Sholawatnya 1000, zikirnya kondisional yang banyak. Kenapa? Karena zikir ini adalah bisa apa? Bisa menghidupkan hati yang mati. Bisa menghidupkan hati yang mati. Itu zikir. Bisa juga zikir qalbi, Allah dalam hati. Bisa juga zikir jahri setelah sholat, la ilaha illallah. Bisa juga zikir hifdzul anfas, masuk nafas Allah, keluarnya
masuk nafasku, keluarnya Allah. Antara lain 3 itu tentunya kita berusaha istiqomah. Istiqomah itu terus menerus, rutin, ya toh? Istiqomah rutin, terus menerus. Dengan barokahnya istiqomah, maka Allah akan memberikan hidayah petunjuk kepada diri kita. Wonten nyapri? Ya, apa? Sampean maca salat pinten? 24 jam. 1000. Sekarang dihitung minimal setiap sholat 200. Berarti 24 jam 1000. Boleh kita baca sholawat terus. Tapi kan ada yang dihitung mungkin. Ya, untuk istilahnya itu memotivasi kepada diri kita. Gak apa-apa. Cuma setelah selesai sholat minimal berapa jadinya? Gak apa-apa 200. Nek setelah di luar sholat monggo. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, sholawat gak apa-apa, asmaul husna gak apa-apa, zikir gak apa-apa. Tapi ya toh, jangan sampai lupa zikir, sholawat dan istighfar. Ya toh ya. Mau ngaji manten? Ya. Monggo. Ya. Ya. Nek kondisional. Kalau ada misalnya itu dimungkinkan kita berhenti, ada kesempatan untuk berhenti di masjid, musola, monggo. Kalau memang urusannya ini penting dan tidak bisa kita tinggalkan, otomatis ya toh, urusan. Tapi kalau menjaga istiqomah, apapun yang urusan penting, leren dulu, berhenti dulu, sholat di musola atau masjid ketika di perjalanan. Itu menjaga mudawamah. Ya, kalau sudah menjaga mudawamah itu kan enak. Perjalanan, misalnya kita naik sepeda atau naik mobil, berhenti di musola atau masjid. Karena itu adalah panggilan Allah. Orang yang memanggil ini adalah orang yang memberi segala-galanya. Ya. Ya. Ya, ya. Itu lihurmatil waktu. Artinya belum sempurna. Kan kendaraan bisa ngalor ngidul, ngetan macam-macam ya toh? Ya, enggak apa-apa. Lihurmatil waktu dulu, nanti bisa sampai sholat seperti biasa. Enggak apa-apa. Hmm. 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 Kalau sholatnya tadi memang sesuai dengan aturan yang ada, misal di pesawat, ini nggak apa-apa, sah, sesuai dengan aturan. Enggak, sesuai dengan aturan.
Iya. Jadi sesuai dengan aturan, ketentuan sholat di kendaraan dan di pesawat, nggak apa-apa. Sesuai dengan ketentuan yang ada. Tapi kalau kita ini masih belum mengerti, otomatis kita kagak tadi. Oke, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saya maksud. Ya,